membuat para ahli yakin bahwa telah terjadi perubahan lingkungan. Salah satu fakta adalah meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Peningkatan CO2 berkaitan dengan peningkatan suhu di bumi dan efek rumah kaca. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rasya. Peningkatan kadar CO2. Peningkatan kadar CO2 telah dicatat sejak tahun 1954 oleh ilmuwan Arnes Gautam. Jadi konsentrasi CO2 di atmosfer itu terus-menerus dari observatorium hasil pengamatan menunjukkan kadar CO2 terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rima. Oke, di slide 4 kita itu sudah tahu ya sebelumnya di slide 3 tentang bahwasannya menjelaskan bukti mengenai data kadar CO2 yang terus meningkat setiap tahunnya. Data ini diambil dari observatorium Mauna Loa di Hawaii yang tercatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan David Charles Kelly. Nah, 60 tahun yang lalu, sekitar tahun 1960, kadar CO2 itu sekitar 315 part per million. Nah, hal itu tuh kayak dalam 1 juta udara yang kita buang terdapat 315 molekul yang berupa sebagai gas CO2. Terus di tahun 2018 gas CO2 itu meningkat teman-teman dari yang asalnya 315 ppm menjadi 410 ppm. Setelah itu di tanggal 11 Februari 2021 itu kembali meningkat menjadi 417,21 ppm. Kalau kita bayangin nih, jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu misalnya 1 juta 1 kilogram udara yang kita hirup itu terdapat 417,21 ppm yang berupa CO2. Nah, ini tuh kondisi yang mengkhawatirkan karena CO2 setiap tahunnya selalu meningkat dan tidak pernah turun. Hal ini tuh udah menjadi bukti kalau ada sesuatu yang tidak normal dalam atmosfer kita. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Syafa. Penyebab peningkatan CO2 sebagian besar berasal dari kandungan CO di atmosfer, yaitu berasal dari aktivitas manusia seperti penggunaan perangkat fosil, sehingga karbon itu bereaksi dengan oksigen dan masuk lepas menjadi CO2 ke udara hingga menyimpan karbon di dalamnya sampai disertakan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faira. Oke, baik, di sini ada gas hasil pembakaran. Gas hasil pembakaran dilepaskan ke atmosfer. Sekitar 57% sisanya masuk ke laut dan diserap oleh Tuhan. Karbon selalu sama baik dalam bentuk CO2 di udara maupun dalam bentuk lainnya. Emisi CO2 di udara harus dikurangi agar pemanasan global dapat diprediksikan dengan lebih baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mekanisme rumah kaca. Atmosfer itu memiliki sistem seperti rumah kaca. Rumah kaca memiliki rumah kaca memerangkap udara hangat di bumi yang bermanfaat bagi tumbuhan. Atmosfer itu juga memerangkap udara hangat di bumi
kembali keluar angkasa, sebagian diserap oleh daratan dan lautan yang memanaskan bumi. Panas yang dipancarkan dari bumi sampai ke atmosfer. Sebagian panas ditangkap oleh gas rumah kaca. Panas tambahan menyebabkan suhu bumi meningkat. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Gelombang radiasi matahari. Energi yang dipancarkan matahari berubah menjadi radiasi. Radiasi ini berubah menjadi panas ketika di permukaan bumi. Energi panas digunakan untuk satu menunjang aktivitas manusia, dua menggerakkan angin, tiga mengairkan hasil pertanian, membangkit tenaga listrik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Paulo. Gas penyebab efek rumah kaca antara lain karbon dioksida CO2, gas metana CH4, gas hidrogen monoksida NO2, CFC, sulfur dioksida SO2. Gas-gas tersebut menyerap energi panas di atmosfer bumi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Dampak efek rumah kaca. Dampak yang pertama adalah suhu bumi meningkat, terjadinya pemanasan global, perubahan iklim, cuaca tidak menentu, es di kutub mencair, dan permukaan air laut meningkat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sherin. Anomali efek rumah kaca. Jika jumlah rumah kaca berlebihan, maka suhu di permukaan bumi akan lebih meningkat secara tidak normal. Temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi sudah 0,6 derajat Celcius sampai 0,9 derajat Celcius. Efek gas rumah kaca yang merangkap lebih ekstra akan menyebabkan panas di permukaan bumi yang tidak normal. Jadi intinya anomali efek rumah kaca adalah efek rumah kaca yang berlebihan sehingga panas di permukaan bumi tidak normal. Untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Rina. Baik, jadi kesimpulannya yang pertama itu CO2 kenapa sih terus meningkat per tahunnya? Karena ya itu tadi karena ada terjadi masalah di atmosfer. Yang kedua, kenapa itu bisa terjadi? Ya salah satunya juga disebabkan sebab utamanya oleh aktivitas manusia sendiri. Dan yang ketiga, CO2 dengan gas efek rumah kaca itu panas, memiliki terjadinya panas yang mengendap di atmosfer